Bagaimana menyikapi saudara kandung yang murtad? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Pertama, doakan dulu. Berdoa kepada Allah supaya ia diberikan hidayah kembali oleh Allah, melembutkan hatinya, dan jangan putus asa dalam berdoa itu. Jelas? 2, ingatkan selalu sampai titik akhir, entah Anda meninggalkan dia atau dia meninggalkan Anda. Titik terakhir. Ya, terus diingatkan selalu. Nah, cara mengingatkannya bagaimana? Quran surah ke-16 misalnya ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan bijak, dengan hikmah dulu. Tampilkanlah. Kadang gini, ini ada perbedaan. Orang masuk Islam itu dia menggunakan akalnya. Tapi orang keluar Islam biasanya umumnya itu menggunakan nafsunya. Itu perbedaannya, dan itu yang nampak dalam kehidupan. Anda boleh kaji, silakan, buktikan ini, silakan. Ya, orang kenal Islam itu dari belajar, pengen kenal, belajar, kenapa begini, itu, telusuri, putuskan masuk Islam. Ya, beberapa kemarin ada yang datang masuk Islam, dan Masya Allah ada anak muda, ketemu sekali kami diskusi, ngobrol, terus ada satu acara ketemu lagi gitu, udah ini, tiba-tiba minta izin diantar ibunya Katolik, kakaknya juga masih non-muslim, itu minta untuk masuk Islam diantar ibu dan kakaknya ke tempat kami di Bekasi itu. Bersyahadatnya itu ditemani ibunya. Ya, dan kita sampaikan dalam Islam begini, dan Masya Allah gitu, ada perubahan-perubahan, ketertarikan dan sebagainya. Jadi itu hikmah. Nah, orang mau belajar Islam itu ketika tanya kenapa, saya belajar tentang sholat, belajar tentang ini, tentang itu, dan memutuskan. Itu biasanya kecenderungan orang masuk Islam itu belajar. Sebaliknya orang keluar, biasanya yang keluar tuh dari potensi nafsu. Ada yang mau dicapai, entah itu materi, entah itu ini, entah itu, atau cara pandang yang keliru menilai satu perilaku, ya, sehingga tidak mendapatkan gambaran yang benarnya. Ya, dianggap misalnya, oh ini nih, karena yang sering isu teroris nih, ini, tiba-tiba mendapatkan satu keadaan yang berbeda, yang nggak dia temukan di lingkungan dia, bukan umat Islam secara umum. Sehingga disimpulkan yang ideal itu yang seperti ini. Padahal di tempat lain belum tentu seperti itu. Jelas ya? Nah, sehingga dari pengalaman itu ambil sebagai hikmah. Coba bantu kembali sehingga menemukan potret Islam yang benar. Makanya saya sering katakan ya, ustadz-ustadz tuh ya, pejabat-pejabat yang muslim kasih contoh. Ya, karena nanti ketika Islam itu ditampilkan, nilai keislamannya muncul. Kalau berbuat salah, yang disalahkan agamanya juga. Ya, pejabat misalnya muslim, terus korupsi misalnya, yang disalahkan Islamnya, orang Islam korupsi itu. Udah cari aja yang bukan Islam tapi nggak korupsi, kan salah. Salah. Udah datang yang lain misalnya, dia bawa sikap yang benar dalam konteks kebenaran universal, perhatian bagus ini, walaupun mungkin nggak sholat, nggak apa dan sebagainya. Orang salah menyimpulkan nantinya. Ya, nah itu dipertaruhkan, makanya jabatan itu termasuk yang hisabnya tinggi di hadapan Allah. Termasuk ini, ustadz-ustadz begini nih, yang ngajar, para kiai dan sebagainya. Yang paling celaka itu, muridnya jamaah cari akhirat, ustadznya cari dunia. Oh, itu celaka. Nah, karena itu tolong didoakan ya. Tolong didoakan itu. Ya, seringkali terjadi perselisihan di antara para pengajar, ustadz itu bukan masalah pendapatan kadang-kadang itu. Ya, masalah dunia, masalah jamaah, masalah macam-macam, capek gitu. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ya, ini didoakan. Yang kedua, tampakkan. Jadi kalau kesimpulan dia keluar melihat keras, maka Anda jadi yang lembut. Anda lembut. Dengan kelembutan itu dia sadar, enggak semua orang Islam itu begitu. Oh, rupanya dia tidak mengamalkan ajaran agamanya dengan benar. Jadi cari dari kesimpulan potret dia, tunjukkan keberlawanan dengan cara yang lebih baik. Ya, dari situ nanti kemudian ya bisa dapatkan contoh-contoh yang lainnya dari ustadz-ustadz yang ada, orang-orang teladan yang baik dan sebagainya. Tapi intinya jangan putus dalam berdoa. Ya, jangan putus dalam berdoa.